ilaha illallah wa qaddaha hudibat lahu arba'atu alam tanbin minal kabair. Kata Nabi, siapa orang yang membaca la ilaha illallah dipanjangkan tadi aja kursi dia, ajak kita tahlil, saya senang, saya semangat karena saya tahu mungkin ada jamaah yang kurang semangat diajak kalimat la ilaha illallah kayak kucing geram tuh, kucing Abdul Zikri falam annahu la ilaha illallah. Gak semangat gimana sih? Kayak orang sekarat gak jadi. Padahal Nabi mengatakan siapa orang yang membaca la ilaha illallah tahlil dipanjangkan, Allah telah hancurkan 4.000 dosa-dosa besar kita. Kita mesti semangat tuh di situ, sebab buat keuntungan diri kita, bukan buat yang lain, buat kita dan keluarga kita, sampai tetangga kita kauban kebahagiaan. Dari sebab kita kumpul tahlil, kebahagiaan sampai tetangga. Kata Nabi, orang yang membaca la ilaha illallah wa maddah dipanjangkan Abdul Zikri fa'alam annahu la ilaha illallah, atau talqin zikir. Ya Abdul Qala Rasulullah SAW Abdul Banggutu anna wa nabiyuna min qabli, ditarik pun la ilaha illallah, kita ikut semangat. Nabi mengatakan orang yang membaca la ilaha illallah dipanjangkan, Allah telah hancurkan 4.000 daripada dosa-dosa besarnya. Qalu, sahabat banyak bertanya, wa illam takun lahu syai' minal kabair. Ya Rasulullah, kalau kami tidak melakukan dosa-dosa besar bagaimana? Yughfaru li ahli, kata Nabi, diampunkan keluarga engkau. Bini kita di rumah lagi nonton TV kah, atau lagi melonjoran, atau anak lagi pada main game, dapat ampunan dari Allah dengan sebab kita kumpul begini. Sahabat nanya lagi, kalau keluarga kami tidak melakukan dosa besar, wali jironi, tetangga kebagian, gak tahu urusan. Itu keutamaan khasais umat Muhammad SAW, kekhususan yang Allah telah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Luar biasa. Dari kalimat thayyibah satu tadi kita baca begitu, belum yang lain-lainnya, belum hasbunallah wa ni'mal wakil, kanzun min kunuzillah, ismul a'zam, itu nama-nama yang paling agung di sisi Allah Ta'ala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, lain ayat. Menjadi kita biasain kalau keluar dari rumah kita jangan tawakal tuh, tawakalna. Sebab kejadian di zaman Sayyidina Umar Ibn Khattab, ketika Sayyidina Umar lagi berikan BLT, kalau sekarang BLT ya, bantuan langsung tunai, Sayyidina Umar ngantri. Ada satu orang dilihat sama Sayyidina Umar keinginan di belah dua nih, singkirin dulu deh, kata Sayyidina Umar. Saya mau tanya, ini orang kok kembar? Gak taunya apa? Anak sama bapak, awet muda kayak Ustaz Fatullah. Ya bapak awet muda sama kayak anak. Singkirin, ditanya, kok ente bisa begini? Dibilang, ya Amirul Mukminin, ketika saya akan dagang ke Syam, dari Madinah Syam jauh, Madinah ke Baitul Maqdis jauh, istri saya nahan, saya mau berangkat dagang. Dia bilang, bang, ini guntingan udah tua, udah gede, kalau abang pergi nanti siapa nemenin saya kalau orang sekarang? Kata lakinya, bener deh, lagi kalau abang kagak pergi, neng mau dapet duit makan dari mana? Masa mau nadang tangan mulu orang lalu? Jadi bagaimana bang? Tawakkaltu 'ala Allah wa hadzal walad.
Udah, saya mau berangkat, saya tawakal kepada Allah, dan ini anak saya serahkan kepada Allah. Berangkat itu pagi. Begitu pulang, bini mati. Mati bininya udah. Mati bawa sama kandungannya. Ya. Mati bawa kandungan. Lagi sedih. Kuburannya gak jauh, kelihatan pandangan mata dia. Dia suka malam dulu depan rumahnya. Ntar tuh kadang-kadang tuh kuburan keluar api, kadang-kadang keluar nur cahaya dari kuburnya. Akhirnya sepakat, nanya sama ulama di zamannya, bongkar lagi. Begitu dibongkar, papannya dibuka, nih anak lagi netek sama emaknya. Emaknya mati, anak hidup. Karena awal doanya, aku berserah diri kepada Allah untuk diriku dan untuk ini anak. Bininya nggak didoain. Sama juga kita kalau keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim, tawakaltu ala Allah. Dia jalan doain dirinya doang, urut motornya hilang. Karena nggak didoain, buat dirinya doang. Di rumahnya anak bininya ngapa-ngapa, orang dia doain sama dia. Makanya kita kalau keluar rumah baca Bismillahirrahmanirrahim, tawakkalna ala Allah. Ya Rabb, saya berserah diri kepada Engkau. Jagain nih diri saya, bini saya, anak saya, biar dikit bandak, tolong jagain. Begitu biasain. Biasain begitu. Jangan kita nyeluntur aja. Dan Nabi juga mengajarkan sama kita, kalau kita pulang ke rumah kita, ya, kita baca tuh di depan pintu kita 1 kali kulhu buat diri kita, Allah Ta'ala akan banyakkan rezekinya. Kita baca kulhu 2 kali, begitu pulang Allah Ta'ala akan banyakkan rezeki keluarga. Sampai 3 kali dia baca, itu rezeki akan sampai kepada tetangga. Kira-kira kita baca kan? Lupa. Bukan nggak bisa, kulhu siapa nggak bisa. Namun lupa mulu. Kalau dibilang gue dapet kekasaran aja, padahal gue nggak tahu. Ini perkara yang luar biasa. Apalagi sholawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi Ustaz Fathullah udah terangkan luar biasa sholawat. Sholawat nggak ada duanya. Zikir yang pasti diterima sama Allah Ta'ala 1.000.000% diterima sama Allah sholawat. Yang lain belum tentu. Ada orang baca Quran sebulan hatam, 2 minggu sekali hatam, kadang-kadang seminggu hatam dia, belum tentu diterima. Dia ngaku lah juga kawannya burus. Lu gak kayak gue sih, gue ahli Quran ini. Gue kalau pulang gak baca Quran gatel awakku. Ngakut. Bisa malnya. Ya. Ada orang zikir, kuat zikir, bertasbih kepada Allah Ta'ala. Sebelum tadi luar biasa, bertasbih kepada Allah Ta'ala. Sampai kagak ngeh bin sana'illah dari asyiknya bertasbih. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, subhanallah. Asyik dia. Ya. Karena dia ada dalilnya. Kalimatani khafifatani ala lisani sagilatani fil mizani habibatani ila rahmani. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. 2 kalimat yang sangat ringan di lidah, yang berat timbangannya di mizannya Allah Ta'ala, dan 2 kalimat itu sangat disuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Tadi dibawa tahlil. Tapi kalau nggak khusyuk nggak diterima. Kata Imam Hafiz Syirazi, kullul azkar la tufidu wa la tuqbalu illa ma'a huduril qalbi. Semua zikir-zikiran katanya nggak ada guna dan nggak diterima oleh Allah Ta'ala melainkan harus khusyuk. Illa salatu ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi baca Quran, zikir,
sholawat, ini yang keterima. Saya buktikan sendiri. Udah sering dibuktiin Allah Ta'ala karomahnya sholawat sama Nabi. Contoh belum lama nih, saya punya dagangan alat berat hidrolik buat ngepres. Ya nggak banyak, tekanannya nggak begitu banyak, tinggi 5 ton dia. Gak laku-laku, pandemi, merosot, orang usaha pada hancur sekarang. Ya, nggak bisa ngatur negara gitu. Corona, katanya corona. Bentuknya gimana sih corona? Apa monyong, apa tonggos, apa jabrik, gak ketahuan ya. Baru katanya ya, katanya pemerintah ngabarin corona begini, orang pada panik. Al-Quran ngabarin dari 14 abad pada gak panik. Al-Quran ngabarin kehidupan kita ini ya. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka. Siapa enggak mau zikir hidupnya bakalan kebelangsa. Jadi bilang kagak mau lah duit, emang udah bener belangsa. Ya kan? Al-Quran udah ngabarin tuh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, dan di sana juga sampai akhir ayat. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Tuhan udah ngabarin tuh paling banyak kasus nanti di dalam kubur, udah kena nih dalam kubur sampai hari kiamat, kasus keluarga. Luar biasa. Corona kita takutin. Kalau saya udah dapet vaksinnya, bukan dari pemerintah Indonesia, langsung dari Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, nanti di akhir zaman banyak wabah penyakit, semua makhluk bakalan kena kecuali umatku yang melazimkan wudu. Nabi gak bakalan bohong. Dari kecil Nabi belum pernah bohong. Dan Nabi mengatakan, man qala bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala bis sama'i wa huwa as-sami'ul alim thalatha marrat la yadurru syai'. Wudu, mau keluar rumah wudu, habis kencing wudu. Kalau kita selalu rajin wudu, santet juga nggak kena buat kita. Saya sering dikirimin santet, tahu nggak? Sering. Alhamdulillah Tuhan pelihara. Haji Hasan tahu deh jalan saya, soalnya suka sering ngajak. Jin-jin dulu juga pada suka nyerang saya, tapi Allah Ta'ala pelihara. Sampai tuh penasaran itu orang ngirimin ular di atas lemari pakaian saya. Allah Ta'ala pelihara. Karena Nabi omongannya nggak pernah dusta. Kata Nabi, siapa orang yang membaca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala bis sama' wa huwas samiul alim. Ini bukan hanya serangan yang gaib, yang zahir kelihatan, bukan. Saya kalau mau makan nih, saya selalu baca bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala bis sama' wa huwas samiul alim. Baru saya makan. Itu sering tuh di makanan tuh ada staples, kecoa nyamar berendang. Ya Allah, pengalaman kita luar biasa. Emang kalau kita pakai apa yang Nabi ajarkan, kita pakai, terbukti semua. Karena nih ucapan bismillahilladzi la yadurru bukannya baru. Di zaman Sayyidina Khalid bin Walid, waktu dia dakwah masuk ke daerah yang tukang santet, tukang racun di sana, dia dakwah, dikasih gelas. Ya Khalid, kalau ajaran kau ini benar, katanya saya masuk Islam. Kalau ente minum mati, nggak benar. Sayyidina Khalid bin Walid baca itu juga, bismillahilladzi, diajarin sama Nabi. Minum dia, aman minum di situ. Akhirnya pada masuk Islam. Itu
vaksin saya tuh dari Nabi. Ya. Kita jangan nggak percaya apa yang kita diajarin oleh Nabi, kita ngaku Islam, kita nggak percaya. Jadi bingung ini, bingung itu, jangan. Sholawat udah obatnya. Ini pengalaman aja deh, saya kasih dia sama diri saya. Lagi musim corona begini, dagangan hancur semuanya. Jual alat berat juga nggak laku, juga banyak. Ini yang paling tinggi 40 juta. Gak laku. Saya bacain air aqua, siram-siram, kagak laku. Ilmu ini kali baca lagi kagak laku. Sampai Tuhan kasih ilham di hati saya, lo sholawatin gitu. Saya sholawatin tuh malam. Saya pakai sholawatnya para nabi-nabi. Semua para nabi-nabi dan rasul semuanya bersolawat sama nabi kita itu. Dari Nabi Allah Adam sampai Nabi Isa, zikir itu sholawat sama nabi kita. Nabi Musa waktu dia baca Allah malakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an la haula wa la quwwata illa billah, dipukul harta pecah, lupa sholawatnya dibawa-bawa. Sebegitu dia baca sholawat sallallahu alaihi Muhammad baru pecah laut. Sholawat malaikat Jibril begitu juga sallallahu alaihi Muhammad. Makanya kita jadi ikutan kita tuh kalau maulid diri. Diri itu sallallahu alaihi, itu dia sholawat malaikat Jibril, Allah Ta'ala perintah. Ya Jibril nadi fi sa'iril makhluqat min ahlil ardi was samawat bit ta'ani wal bisyarah. Nabi mau keluar dari alam kandung ke alam dunia, diri malaikat semuanya. Tiba kita disuruh tuh ngikutin malaikat. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Zikirnya Nabi Allah Khidir sallallahu alaihi wasallam. Zikirnya Nabi Allah Ilyas sallallahu alaihi wasallam. Zikirnya Nabi Allah Isa sallallahu. Zikirnya Nabi Allah Samuel sallallahu. Semua nabi baca sallallahu. Saya zikirin ya Rabb dengan berkah salawat al-Fatihah bi niyatil qabul wal iqbal was salah ala kulli hal wa bi niyatil faraj al-ajil wal lutf syamil. Saya baca 10.000 jam baca. Karena saya suka begini nih, undangan nih kadang-kadang pulang jam 1. Ya Allah, capek badan nih. Istirahat sejam, lonjoran dulu, ya gak wudhu lagi, sholat 2 rakaat hajat, sholawat sama Nabi sallallahu alaihi Muhammad 10.000. Dapat 3 hari merentak badan. Capean dari maghrib keliling aja. Ini aku dikeklek 3 hari dapat. Selanjutnya saya istikharah. Kata Nabi, orang yang istikharah nggak ada ruginya. Saya istikharah, tanya sama Allah, ya Rabb, berapa supaya hidup saya berkah, rezeki gampang, nggak pakai capek, yang saya harus baca sholawat sama Nabi Muhammad. Dijawab sama Allah Ta'ala 10.000. Saya istikharah lagi 10.000 lagi jawabannya. Begitu saya ngomong, ya Allah saya lemah, banyak urusannya, begini. Istikharah lagi dijawab 5.000. Saya baca 5.000. Sholawat sama Nabi 1 jam duduk. Dapat 2 minggu, Allah telah kirimin orang dari Bintaro, orang kaya, mobilnya aja miliaran, datang ke rumah. Saya lagi tidur, Pak bangun, kenapa? Ada melihat mesin, Tuhan kirimin. Berapa Pak? 40, 35. Jadi udah, yang anterin dibagiin duit murah, Tuhan kirimin itu berkah sholawat. Jadi andalan saya nih kalau ada urusan ribet-ribet, sholawatin aja 5.000 minimal. Inti baca sholawat sama Nabi. Kuat 500 baca, emang kadarnya 500. Kuat 1.000 baca 1.000. Ini sholawat sama Nabi. Jangan kita dengerin penceramah yang selalu ngomong mudah-mudahan kita dapat syafaat Nabi Muhammad di yaumil mahsyar. Ngapain nungguin yang nanti? Yang di depan mata ditinggalin. Kalau di dunia udah dapat syafaat Nabi, di akhirat pasti tinggal ngambil tiketnya. Syafaat Nabi bukan di padang mahsyar doang, di dunia dapat pertolongan, di dalam kubur dapat pertolongan, di hari kiamat dapat pertolongan.
cerita. Ada satu orang mayit didudukin di dalam kuburnya sama malaikat. Malaikat tanya, nggak bisa jawab. Nggak lama lagi dia di hadapan dua malaikat ini, dan di belakangnya pasukan malaikat yang siap menggempur ini mayit. Itu jangan anggap malaikat Munkar Nakir doang. Bisa ratusan ribuan malaikat di belakang Munkar Nakir yang gemperakin ini mayit ahli maksiat. Kita tahunya malaikat dua Munkar Nakir yang banyak. Di kitab sering dikatakan. Nggak lama lagi dia kebingungan. Dari belah pojok datang makhluk yang begitu bercahaya dan wangi semerbak. Deketin nih mayit. Ya fulan, jawab sampai kelar. Selamat dia dari Munkar wa Nakir. Ini Nabi ceritanya. Akhirnya ini mayit tanya, ya yarhamukallah man anta. Wahai orang yang dirahmatkan Allah, siapa sih ente sebenarnya? Ya fulan, aku ini Allah Ta'ala jelmakan dari sholawat yang kau selalu baca di dunia. Ini sholawat inti Allah Ta'ala datengin buat nolongin inti dari kesusahan di dalam kubur inti dan nanti di padang mahsyar tiupannya sangkakala. Tuh. Jadi sholawat ini nih bukan nanti, sekarang di dunia aja saya ditolong mulu sholawat. Di level aman 500. Karena Nabi mengatakan man shalla alayya 500 marat lam yaftakir abadan. Siapa orang sholawat kepada aku, kata Nabi, sehari 500, gak bakalan dibelangsak, gak bakalan susah, gak bakalan melarat sampai dia mati. Man shalla alayya 1000 marrah lam yamut hatta yubashshir lahu bil jannah qabla mauti. Siapa orang yang sholawat kepada aku 1000 sehari, maka sebelum dia mati Allah telah berkahkan hidupnya dia, dan matinya dia ini sebelum rohnya keluar ngelihat surga sama isi-isinya. Ini Nabi janjinya. Nabi ngejamin sama kita. Ya, para hadirin jamaah sekalian, nggak ada duanya Nabi kita, nggak ada duanya. Mau putar bagaimanapun juga, Nabi Muhammad ini babullah, pintunya Allah cuma satu, udah nggak ada lain. Kita doa nggak bawa Nabi Muhammad nggak jadi. Ya jadi. Sulit mengungkapkan apa yang ada di hati saya ini dari keluar biasaannya Nabi Muhammad. Lagi kalau ente rajin baca sholawat sama Nabi, Nabi bakalan nengokin kita. Kemarin malam datang orang kedua, Bib, bagaimana sih Bib supaya ngimpi Nabi Muhammad? Mimpi Nabi Muhammad bukan dari bacaan, habis dari kecintaan dulu. Cinta kita bagaimana sama Nabi? Kalau di mujarobat lengkap ini buat mimpi Nabi baca ini. Limbon bacaan cepet kaya, bener kayak orang gila. Kayak orang gila ngamalin begitu. Lah bawa sejadah, gelar mau sembahyang di kamar mandi, kan singit bocah udah. Bawa sejadah, gelar di kamar mandi. Orang mah sembahyang di tempat yang suci, bukannya nyumbang aja, malah kamar mandi, gelar sembahyang di sini enak adem, gimana ada air, singit udah tuh. Makanya kita kalau minta wiridan, ame yang bagiannya, jangan ame yang dibang bisa, ame yang ahlinya. Dia tahu, umpama dokter tuh racikannya tahu dia. Ya Allah, luar biasa Nabi Muhammad, gak ada duanya. Nggak ada duanya. Ya, pokoknya dia rajin-rajin naik motor baca sholawat sama Nabi, kendarain mobil baca sholawat, bini kita ajarin lagi masak baca sholawat, itu bakalan berkah semua. Tapi saudara biar tahu, ini salah satu di antara yang Nabi sampaikan ini, nanti saya sampaikan. Ini awal nih ngamalin hadisnya Nabi. Kata Nabi, la ya'ti 'alal mayyit awwalul lailah asyaddu 'alal mayyit.
'alal mayyit, akan datang satu waktu kepada mayit, asyaddul lailah min lailatil ula. Yang paling dahsyat malam pertama itu adalah mayit malam pertama, paling dahsyat sama dia. Kita paling asyik kan malam pertama pengantin baru yang masih hidup, pengantin baru yang masih hidup itu paling asyik malam pertama. Tapi yang nggak biasa pacaran, yang biasa pacaran lugut yang dibures. Ini orang yang nggak kenal perempuan gitu dikenalnya dijodohin, masya Allah, megang aja dikira. Yang model begitu, ya kan? Masih banyak lugut aja. Lain yang dibotak, lugutnya kagak, lain mah amlong aja. Farhamu, kata Nabi. Kesianin tuh mayit yang malam pertama paling dahsyat, kesianin kata Nabi. Farhamu bisodaqah, tuh. Kesian tuh mayit. Dengan apa kita kesiannya mayit? Kita nggak bisa nolong, alamnya lain. Sebab alam barzah, alam lapisan yang kita nggak lihat. Bisodaqah kata Nabi, dengan sedekah. Ini ibunya awal, dia tahu nih yang disedekahin. Kue cincin sampai apa lagi? Pisau sampai, pisang, jeruk sampai tuh kalian kubur. Ntar saya ceritain mau gak? Ada lagi ceritain kalau nggak bosan duduk. Ada Nabi tuh. Fa'in lam yajid, kalau nggak punya duit buat sedekah, nggak bisa buat tahlil, falyusalli rak'atain. Kata Nabi, sholat 2 rakaat. Fakhraq bikulli rak'atin bi Fatihatil kitab. Biasa wajib kalau sholat wajib, sholat sunnah, Fatihah nggak boleh ketinggalan. Itu ibunya Al-Quran. Wa ayatul kursi marah. Jadi kita sholat nih, aku niat sholat hadiah sunnah karena Allah Ta'ala 2 rakaat. Aku niat sholat sunnah hadiah 2 rakaat karena Allah Ta'ala, gitu aja dah. Jadi nggak bisa bahasa Arabnya mah. Aku niat sholat sunnah hadiah 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Udah masuk tuh posot ta'ayin yuk masuk tuh udah semua. Fatihah baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai kelar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur 1 kali. Pakai bismillah semua. Jangan kayak orang dari Belasono, belagu-laguan aja, Quran gak pakai bismillah lagi. Sombong banget. Baru tiba pulang dari Arab. Ya, pakai bismillah. Setelah ayat Allah, ayat kursi 1, Al-Hakumut 1, baca Qul Huyi 10 kali. Ingat gak tuh? Ini saya pelan-pelan nih. Ini ada di dalam kitab Hujjah Ahlus Sunnah, di kitab Nihayatul Zain, banyak terangin itu. Kalau nggak punya duit buat bikin tahlil sedekah, sembahyang kata Nabi. Karena malam dahsyat tuh malam pertama. Ayat kursi 1, Al-Hakumut 1, Qul Huyi 10. Kelar salam doa, ya Allah, aku niatkan ini sholat hadiahku untuk fulan bin fulan. Kata Nabi, seketika Allah telah kirimkan 1000 malaikat buat nemenin tuh ahli kubur dalam kubur. Ini hal-hal begini jarang diamali sama seseorang. Dulu ada orang juga di dalam kitab Nawatir, terakhir cerita deh. Mereka banyak cerita, kalau orang ngaji kan males saja, pantat udah kasar disot aja. Iya, ntar kaki di semutan, semutan kaki kanan dan kaki kiri semutan, lonjor kagak enak. Ya sudah, lain pakai kiu jejepungan. Ibu pagi. Dulu ada orang di dalam kitab Nawatir ceritakan sakit. Dokter, kalau zaman sekarang dokter, dulu Taufik. Dia udah divonis nggak lama umurnya. Ketahuan deh nggak lama. Akhirnya dia bilang, ya Allah, aku nazar ya Rabb. Kalau aku sembuh, aku akan sedekah kepada orang tua. Aku nazar, aku akan sedekah tiap hari untuk orang tuaku di dalam kubur mereka. Berangsur-angsur 3 hari sehat terus.
Mulai dia kerja deh tuh, gawe serabutan dah, dia tukang timba. Hasilnya itu ya, separuh dia buat dimakan, separuh buat dia sedekah. Pernah suatu saat kerjaan kosong, bingung dia. Ini waktu udah johor, habis asar, bagaimana nazar saya kemakan sama diri saya? Mungkin ini nazar sumpah, itu jangan sembarangan ya, hati-hati. Itu mempengaruhi usaha ente, rumah tangga ente terganggu loh. Kalau ini ngapa sih jadi nggak berkah, ntar bocah sakit, dia baik, bini gua sakit, ntar gua sakit. Ntar ada yang gua baik, bini baik, anak baik, motor hilang, ada yang motor aja gitu. Itu bisa pengaruh dari sumpah. Atau suka kita kaulan nggak dilaksanakan, atau kita suka bilang gua nggak bakalan injek di tempat, dia lupa diinjek, nggak kena itu kan. Kalau orang kampung bilang apa, kiparat ya? Nggak kiparat. Hati-hati, kata Nabi, la takhlifu walau kunta shadiqan. Jangan suka nyumpah walaupun benar. Ulama-ulama kita yang diterangkan di dalam kita, kalau habis nyumpah dia padahal benar, dia nyumpah, dia sedekah. Padahal benar, untuk meyakinkan nyumpah, tapi tetap dia takut dia sedekah lagi buat bayar kafarah ke sumpah. Waktu udah jomblo, akhirnya di rumah orang alim yang sufi, ya. Dia ceritain keadaannya, ini orang alim juga, ya, emang nggak punya apa-apa buat bantuin ini orang. Di dalam kitab Ihya kan dijelasin tuh, kalau orang-orang sufi itu sehari makannya sekali, 2 kali sehari dia makan merasa hina, 3 kali katanya lu makan sehari lu sama piaraan lu, begitu. Itu pakai 4-5 kali. Kalau kita baca kitab-kitab sufi kita malu sendiri. Orang-orang begitu pantas dapat derajat di sisi Allah Ta'ala, pantas doanya ijabah. Ya. Akhirnya katanya orang alim, sekarang lu ke pasar aja deh. Lu cari kulit semangka, kulit-kulit makanan yang udah kebuang, lu sedekahin sama himar, sedekahin sama onta. Niatkan buat bapak inti atau ibu inti dalam kubur. Buru-buru dia kerjain, dicari tuh. Semangka bukan baru, dari Nabi gak ada. Cari cacak dulu. Yang kecil disedekah, dikasih makan binatang. Malamnya bapaknya datang. Ya bunaya, wahai anakku, alhamdulillah, puji-pujian buat Allah Ta'ala dibaca. Ya fulan, ya bunaya, hai anakku, apa yang kau nazarkan sedekah untuk aku sampai semuanya. Sampai kulit semangka yang kau berikan kepada himar pun sampai kepada aku berbentuk cahaya dari Allah. Jadi awal biar tahu ini sampai memang mana. Jadi jangan pelit-pelit sama orang tua. Birrul waliden, ya, taat sama orang tua bukan ketika dia hidup, udah mati juga dibilangkan birrul waliden. Sampai saat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, aku ini jarang jumpa kepada ibuku. Sekarang ibuku sudah meninggal. Di dalam kitab Ar-Ruh ini dijelaskan, apa yang aku akan sampaikan untuk ibuku sampai hari kiamat. Kata Nabi, ya saat inti ngebor sumur, bikin sumur, sedekahkan airnya untuk ibu engkau. Jadi saat dia dikeluarin sampai ketemu ada sumur namanya sumur Sa'ad, aku Sa'ad, dinamain buat ibunya si Sa'ad. Itu terus ngalir tuh. Dari Ustaz Fatullah disampaikan tuh, 3 perkara yang mengalir amal seseorang di dalam kubur. Di riwayat yang lain, Bazar 7 beriwayat, sab'un tajri 'alal 'abdil fil qabr. Ada 7 perkara yang mengalir, gerojok terus pahalanya buat mayit di dalam kubur. Saya nggak sampai ini sekarang, kapan-kapan aja. Maleman 9 lewat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri taufik hidayah kepada kita, panjang umur, sehat, afiat. Kita doain ahli kubur, ibunya
Awal dan keluarga semuanya. Allah Ta'ala kasih keberkahan semuanya. Al-Fatihah bidiyatil qabul wa ila hadratir Rasul. Fatihah. Amin. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.